Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat nabiyuna wa habibuna wa syafi'una wa maulana sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mi'ad. Amma ba'du, ikhwani wa hibbati rahimakumullah, para alim ulama, asatid wal asatidah, dan juga seluruh hadirin wal hadirat yang insyaallah mudah-mudahan kita semua pagi ini termasuk dalam hamba-hamba yang mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada tauladan kita, manusia yang paling kita cintai, yaitu Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, yang alhamdulillah Allah sampaikan kita dengan belas kasihannya, disampaikan kita saat ini dengan bulan Sya'ban, bulan di mana para alim ulama di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan di bulan Sya'ban ini turunnya firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahumullah ta'ala di dalam kitab beliau, kitab Al-Ghunyah, beliau mengatakan Sya'ban syahrus salah ala Nabi al-Mukhtar, bulan di mana kita meningkatkan salawat kita ke atas Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Jadi guru kami Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki rahimahumullah ta'ala, beliau pernah menyampaikan untuk salawat ini dibukakan kaifiat ataupun cara seluas-luasnya. Mau sambil berjalan, mau duduk, mau baca selawat, apapun bentuknya. Mau di dalam hati, mau disirkan, mau dijaharkan. Jadi supaya menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga istiadat kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan di dalam kitab Manhajus Sawi. Bapak-bapak, ibu-ibu, nanti kalau ada pertanyaan saya disiapkan di kertas di sini. Yang mau bertanya langsung seperti biasa juga bisa, karena waktu kita juga terbatas. Yang ada pertanyaan-pertanyaan penting bisa ditulis di kertas, baik dalam pembahasan yang sedang kita bahas ataupun insyaallah di luar pembahasan mengenai masalah fikih ataupun yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif
rahimahullahu ta'ala, ila an qal, sampai kepada pembahasan fi madhil ilmi wa dhammil jahli, masih dalam pembahasan tentang pujian ataupun kemuliaan orang yang menuntut ilmu ataupun yang memiliki ilmu, dan celaan bagi orang yang meninggalkan menuntut ilmu ataupun orang yang tidak memiliki ilmu. Nah, saat ini kita mau masuk bulan suci Ramadan. Ini di bulan Sya'ban. Seperti biasa, dan ini menjadi kebiasaannya salafus saleh di kalangan ahli sunnati wal jamaah, yang mau pergi haji diperintahkan, diwajibkan untuk melaksanakan sebelum berangkat haji yang disebut dengan istilah kita apa? Manasik. Wajib hukumnya. Yang mau nikah wajib ngaji bab nikah. Yang mau melaksanakan baik muamalatnya, muasyaratnya, nah, ini belajar ilmunya wajib hukumnya. Mau jadi apapun juga wajib ngaji. Apalagi mau jadi pemimpin, wajib ngaji. Mau dagang di pasar, wajib ngaji sebelum dagang. Hingga Allah Subhanahu wa ta'ala memuji para penuntut ilmu, para alim ulama, ahli ilmu, karena dengan ilmu inilah menjadi wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Sayyiduna Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih. Berkata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ini sahib Ratibul Haddad, al-jahlu aslu kulli syarrin, bahwasanya kebodohan adalah sumber segala keburukan. Al-jahl, kejahilan ini sumber segala keburukan. Maka syaitan ini paling takut dengan orang alim yang mengamalkan ilmunya dibandingkan ahli ibadah yang sibuk dengan ibadah bighairi ilmin, tanpa memiliki ilmu. Karena dia nggak bisa membedakan dengan kebodohannya mana perintah Allah, mana larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man sya'a kulli dararin, tempat munculnya segala kemudaratan itu kejahilan. Wa huwa, yaitu orang jahil tadi, wa ahluhu dakhiluna fi umumi qawlihi sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, masuk di dalam umum hadis yang Nabi sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam beliau sampaikan, ad-dunya mal'unah, dunia ini dilaknat, mal'unun ma fiha, dan dilaknat apa-apa yang ada di dalamnya. Ini di dalam dunia. Illa dzikrullahi wa mawallahu, kecuali apa saja yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu zikirnya, ibadahnya, ketaatannya, yang Allah jelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya apapun bentuk dunianya, pangkat, jabatan, harta, istri dan anak-anak, rumah yang Allah amanahkan,
apabila tidak membuat kita ingat kepada Allah. Maka hal tersebut masuk dalam umum hadis. Ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha. Dunia dilaknat Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat apa saja yang ada di dalamnya. Supaya enggak dilaknat bagaimana? Jadikan dunia yang Allah berikan ini menjadi wasilah, menjadi sebab sehingga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai kita lupa ketika amanah dunia yang Allah titipkan tidak digunakan untuk membuat kita ingat kepada Allah, membuat kita dekat kepada Allah. Maka sesuai dengan umum hadis ini, maka dunia yang kita miliki akan menjadi laknat dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari fitnah ini. Masya Allah. Aminnya kurang kompak, Pak. Sekali lagi kalau boleh. Ibu-ibu coba amin. Masih lemas, Bu? Ngantuk bawaannya. Amin. Amin. Apa ini? Apa penyakit? Kira-kira masker atau apa ini? Masya Allah. Jadi nggak bisa ketebak nih mana yang ngantuk, mana yang khusyuk, mana yang apa, nggak jelas. Billahi taufiq wal hidayah. Jadi jadikan semua ini menjadi wasail untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Wa aliman wa muta'alliman. Dan yang tidak dilaknat adalah orang-orang yang menuntut ilmu dan belajar ilmu dan mengajarkan ilmu. Jadi kalau ditanya, Pak, ini dunia masih berjalan, matahari masih terbit, adanya bulan, turunnya hujan. Halo, perhatikan, Pak. Kalau tidak adanya penuntut ilmu, tidak adanya para alim ulama, tidak adanya hamba-hamba Allah yang bolak-balik untuk hadir dalam majlis ilmu, tidak adanya majlis-majlis salah ala Nabi, tidak adanya majlis yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa mafhumnya hadis ini? Kalau tidak adanya majlis-majlis ini, tidak adanya yang menuntut ilmu dan tidak adanya yang mengajarkan ilmu, wallahi Allah akan hancurkan dunia beserta isinya. Numpang hidup orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Numpang. Harusnya kita-kita yang lemah ini ketika ngelihat ada majelis selawat, alhamdulillah. Ada tetangga bikin majelis zikir, ya Allah, senangnya ya Allah. Kita lihat masih banyak orang yang menuntut ilmu subuh, kajian maghrib, kajian isya, kajian duha. Walaupun kita belum bisa hadir, Pak, kita wajib untuk berterima kasih kepada majelis-majelis tersebut. Laulahum, kalaulah bukan karena mereka, Allah sudah hancurkan ini tempat, Pak. Ad-dunya mal'unun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawalah aliman au muta'alliman. Ini kalau orang pintar. Makin banyaknya syiar-syiar Islam tampak, siapapun orangnya. Terakhir waktu itu kunjungan kita ke Kanada. Sampai Perdana Menterinya saking menghormatinya pun juga ikut berpuasa di bulan suci Ramadan. Tanya sama masyarakat sana, alhamdulillah kalau umat Islamnya di bulan Ramadan berpuasa, sholat berjamaah, kami pun, kata mereka, yang non muslim pun juga merasakan keberkahannya. Tempatnya aman,
tingkat kejahatannya menurun. Nah, ini yang masuk dalam umum ayat, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama' wal ardh. Qala Sayyiduna Aliun karamallahu wajhah, berkata Al-Imam Ali karamallahu wajhah, Amirul Mukminin yang keempat, beliau mengatakan, la adu a'da minal jahli, enggak ada musuh yang paling besar selain kebodohan. Maka kita disuruh belajar, Pak, siapapun. Kalau perlu kita niatkan, saya mau jadi santri sampai mati, Pak Ustadz. Kalau jadi santri ini kan enak, salah-salah dikit insya Allah dimaafkan. Namanya juga santri. Mau jadi ulama berat, Pak. Mau jadi kiai apalagi. Saya sama bapak kita udah niat di masjid ini, Pak, kita mau jadi santri sampai mati. Ya ketemu malaikat di kubur agak-agak salah dikit ya bilang ya malumlah santri gitu ya. Bahasanya begitu. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ta'allam qabla an tara'sa. Ngaji, taklim sebelum jadi pemimpin. Nah, kalau udah jadi pemimpin malas ngaji. Ta'allam. Ngaji kalian. Belajar kalian. Sebelum jadi orang besar, ngaji. Karena biasanya kalau udah gede, udah jadi orang besar, diingetin kagak mau. Akhi, ente salah. Ente ini bodoh. Ini jahlul murakkab namanya. Oh, itu gak mau terima. Ngaji, Pak. Sama seorang ayah diingatkan anaknya. Kalau ayah yang bijak, dia mulai taat kepada Allah, apapun kekurangannya dia terima. Kata Sayyidina Umar bin Khattab rahimallahu mra'an, semoga Allah merahmati, kata Sayyidina Umar, ana doain ya Allah kasih rahmat, ampunkan siapa? Ahda ilayya uyubi, yang mau menunjukkan di mana kekurangan saya. Subhanallah. Hadis sifat. Ini sifat. Senang bahkan mendoakan orang yang menunjukkan di mana kekurangan kita. Dan mentang-mentang seorang ayah diingetin anaknya nggak mau. Suami dinasihatin sedikit sama istrinya langsung nggak mau. Kamu nggak tahu, saya ini suami. Emang siapa nggak tahu dia suami? Nasihatin, alhamdulillah, makasih ya Bu, masya Allah, diingatkan. Allah tegaskan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Teruslah berikan peringatan. Karena peringatan ini tetap bermanfaat walaupun untuk orang yang sudah beriman kepada Allah sekalipun. Wal mar'u adu ma jahila. Orang ini menjadi musuh terhadap kebodohannya. Itu kata sahabat Ali bin Abi Thalib. Wal jahil, orang yang bodoh, waqi'un fi tarki ta'at wa fi'lil ma'asi sya'a am aba. Orang yang bodoh akan terjebak di dalam meninggalkan ketaatan dan perbuatan maksiat, suka atau tidak suka. Gimana maksudnya? Karena bodoh. Dia nggak tahu mana perintah Allah, mana larangan Allah Subhanahu wa taala. Malam-malam jam 2 malam waktunya orang sedang istirahat, dia pegang mic, dia ceramah kenceng-kenceng. Sampai tetangga bangun semuanya. Nah, dia menyangka apa? Oh, ini ibadah. Ini amal ma'ruf nahi munkar. Saya lagi menyampaikan perintah Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Itu memang gak boleh. Tapi ketika memiliki ilmu, dia tahu kapan tempat-tempat untuk menyampaikan perintah Allah. Ini waktunya dikumandangkan adzan, ini waktunya dikumandangkan iqamat, ini waktunya dikumandangkan syiar, ini waktunya duduk dalam majelis ilmu. Kenapa Idul Adha perlu ditampakkan? Allah jelaskan, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub.
Oh ini punya ilmu. Nah orang yang bodoh suka atau tidak suka karena tidak mau menuntut ilmu, tidak mau belajar, tidak mau hadir dalam majelis-majelisnya para alim ulama, apalagi kondisinya kondisi pandemik. Syaitan ini Pak, jam terbangnya ini udah dari zaman Nabi Adam. Ini syaitan la'natullah alaih. Sampai saat ini jam terbangnya dia paham banget, ngadepin tipe-tipe manusia dia udah tahu. Nah, ini kalau Ustadz, ini syaitannya model begini. Ini kalau orang awam model begini. Dan syaitan menggoda orang baik dengan kebaikan. Udah lagi pandemik, lagi kondisi begini, nggak usah ngaji dulu, stop. Udah nggak usah nanya, ini gampang, coba pikir aja dengan akal sendiri. Dibuatlah tipu daya, was-was dari syaitan, apa yang lain-lain, sehingga apa? Setiap kita bisa ngeluarin fatwa tanpa perlu merujuk kepada para alim ulama di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fa innahu la yadri ayyu syai'in at-ta'ah allati amarahu Allah bi fi'liha. Dia enggak tahu mana ketaatan yang diperintahkan Allah. Enggak tahu, maka wajib untuk belajar. Mana perintah-perintah Allah, mana larangan Allah, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang haram, mana yang syubhat. Wala ayyu syai'in ma'siyah allati nahahu Allahu 'an irtikabiha. Dan dia juga enggak tahu ini maksiat atau enggak. Karena enggak punya ilmu. Jadi menuntut ilmu ini tujuannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tujuan lainnya untuk mengetahui mana perintah Allah, mana larangan Allah. Ini yang sunnah. Ini yang haram, ini yang wajib. Nanti dijelaskan kok cuma 5 hukumnya. Kenapa alasannya? Disinilah kita pelajari. Jadi mudah-mudahan dengan diangkatnya, kita mohon kepada Allah diangkatnya musibah di tengah-tengah kita ini, besar harapan kami semua ini jemaah-jemaah untuk semakin semangat di dalam menuntut ilmu. Ini mau bulan suci Ramadan, yang nggak paham tentang fikih Ramadan tanya, belajar. Nggak hanya di Masjid Al-Ittihad, majelis-majelis yang lain datangi muallimnya. Kok diulang-ulang? Yang namanya agama itu perkara diulang-ulang, Pak. Kalau nggak diulang-ulang bid'ah jadinya. Mau haji manasik lagi. Nanti mau bulan Ramadan kajian fikih Ramadan lagi. Nanti Masya Allah mau 10 hari akhir di bulan suci Ramadan kita ngaji babnya i'tikaf. Mau dagang buka bab jual beli. Mau muasyarat buka bab muasyarat. Mau ibadah buka bab ibadah. Furudul wudu, fardu wudunya apa. Dengan diulang-ulang tersebut masuk ke dalam hati kita, menjadi sifat di dalam kehidupan kita. Tujuannya apa? Supaya Allah tutup usia kita insya Allah dengan husnul khatimah. Dalam hadis apa? Manis taghala bi syai' mata ala syai'in. Orang yang sibuk dengan sesuatu insya Allah matinya dengan sesuatu tersebut. Kok Pak suka senang banget sholat sunnah sih, sholat duha yang lain-lain. Ustadz, ana kepengen kalau meninggal Allah cabut ana dalam kondisi sedang sholat sunnah. Pak, kok rajin banget sedekahnya sih, sampai semua disedekahkan, ini diinfakkan. Anda dengar hadis Rasulullah, orang yang sibuk dengan sesuatu Allah akan matikan dengan sesuatu. Tukang fitnah, tukang adu domba, tukang hujat, tukang musuhin, ntar matinya seperti itu. Gak perlu khawatir. Jadi buah kalau udah busuk gak perlu dijatuhin, nanti jatuh sendiri, Pak. Orang yang sibuk dengan qiyamul lail, sibuk dengan bolak-balik ke masjid, memakmurkan masjid-masjid, insya Allah Bapak lihat, insya Allah matinya ketika sedang memakmurkan masjid.
Apalagi sisa usia nggak panjang lagi Pak. Terus mau Anda bilang 30 tahun lagi gitu kan enggak. Nah, dan mau dibilang 40 semua yang di hadapan Anda juga nggak pas juga. Nah, mau dibilang 50 lampau masih muda. Setiap kita akan kembali kepada Allah, sibukkan dengan sesuatu, Allah akan panggil kita dengan sesuatu tersebut. Nah ini ketika kita luangkan waktu untuk menuntut ilmu, maka disebutkan dalam hadis man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, dia bawa kertas, dia bawa pulpennya, dia persiapkan pertanyaannya, ana mau nuntut ilmu. Maka dia dihitung di jalan Allah sedang jihad fi sabilillah sampai dia kembali masuk dalam rumahnya. Di jalan Allah, di jalan Allah fi sabilillah, yang setiap zikirnya, tasbihnya dilipat gandakan sampai 700.000 kali lipat pahalanya. Ada dalam sebuah kitab dijelaskan bahkan kagetnya orang yang lagi fi sabilillah saja insya Allah menjadi sebab Allah ampunkan dosanya. Nah, kalau kita dalam ta'lim mungkin kaget ngantuk kali Pak ya. Sampai begini-gini, Allahu Akbar. Enak. Ibu-ibu juga tenang kalau lihat suaminya ngaji. Ya Allah, senang lihat suami ngaji. Kasihan aja bawaannya. Ya Allah, kalau waktunya udah dekat, husnul khotimah ya Allah, gitu. Wala yakhruju minadh-dhulumatil jahli illa binuril ilmi. Orang enggak akan keluar dengan zulumat, kegelapan daripada kejahilan yang ada kecuali dengan cahaya ilmu. Ini gelap, yang bisa menghilangkan kegelapan ini adalah cahaya ilmu. Maka Syekh Ali bin Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan di dalam syairnya yang mahfumnya, al-jahlu narun li dinil mar'i yuhriqu wal ilmu ma'un li tilkan nari yutfiha. Kebodohan adalah api yang membakar seseorang, membakar agama seseorang karena bodoh. Dan ilmu adalah air yang digunakan untuk mematikan api tersebut. Dan berkata Al-Imam Arif Billah Umar As-Saqqaf radhiyallahu ta'ala anhu, wa'lam, ketahuilah annal ilma yarfa'ul wadi. Ilmu ini mengangkat derajat orang yang rendah, diangkat kedudukannya dengan ilmu. Wal jahlu yanzil rafi', dan kebodohan ini merendahkan orang yang tinggi. Faman syaraba nasabuhu azlama bil jahli hasabuhu nazala bihil hal. Orang yang nasabnya Masya Allah, nasabnya tinggi tapi bodoh, gak punya ilmu, ini juga menurunkan wibawanya. Wa wudi'a maqamuhu ma'al juhal, dikumpulkan derajatnya dengan orang-orang yang bodoh. Famal hayatu illa li ahlil ilmi, gak ada kehidupan sebenarnya melainkan bagi orang penuntut ilmu dan yang mau belajar ilmu dan mengajarkan ilmu agama. Wa mal mautu illa li ahli jahli, dan tidak ada hakikat kematian melainkan mereka yang meninggalkan tradisi menuntut ilmu. Dulu kita ingat cerita-cerita ulama-ulama dulu untuk ngambil satu hadis, belajar ngaji fikih, jalan Pak, jalan berjam-jam. Belum ada kendaraan, masih jalan kaki. Ada sahabat yang jalan dari Madinah sampai ke Syam, ada yang dari Mekah datang ke Madinah, ada yang dari Mekah ke Syam, begitu juga sebaliknya. Perjalanan berhari-hari hanya untuk mendengarkan satu hadis. Berkahnya beda, ilmunya pun manfaat. Belum ada handphone, belum main medsos, tapi ilmunya berkah. Dan Masya Allah, umumnya Allah hadiahkan husnul khatimah ketika sakaratul mautnya. Kenapa? Mereka tahu menuntut ilmu ini ibadahnya bukan hanya pasti majelisnya. Keluar rumahnya sudah ibadah, langkahnya ibadah, uang yang dikeluarkannya ibadah, anak dan istrinya dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala.
diturunkan para malaikat yang untuk menjaga keluarga dan anak yang ditinggalkan untuk menuntut ilmu. Bahkan nih kalau dalam ilmu fikih, perempuan ini nggak boleh ditinggal lebih dari 4 bulan. Atau sampai 7 bulan dia bisa nuntut ke hakim. Tapi kalau dia ridha ditinggal untuk menuntut ilmu, hatta 10 tahun sekalipun nggak jadi masalah. Nah, itu orang dulu, Pak. Nih kita istri kalau ditinggal, Bu, Bapak pamit dulu. Mau kemana, Pak? Mau kerja di luar negeri cari duit. Nggak apa-apa, 10 tahun pun nggak apa-apa. Kalau perlu nggak usah pulang lagi, tapi transferan jalan. Bu, Bapak mau pergi. Kemana? Mau ngaji sama Kiai Fulan, sama Habai Fulan mau ngaji. Berapa lama, Pak? Seminggu. Terus makan bagaimana? Nanti ini gimana? Tuh A sampai Z semua keluhan keluar semua. Nah, itu setan perempuan juga datang tuh. Oh, nggak bisa begini. Nanti yang kasih makan siapa, Pak? Wah. Kalau ditinggal buat cari fulus, billahi taufik. Tafadhol, silakan. Nah, ini kalau lagi perempuan lagi begitu, kita jangan marah sama istri. Nah, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syaitan istri saya sedang datang saat ini. Senyum, Pak, jangan dimarahin. Nah. Tapi kalau ibu-ibu di Cibubur nggak ada, bapaknya mau ngaji silahkan, Pak. Kalau perlu nggak usah pulang, nggak apa-apa. Nah. Ngaji terus yang rajin. Nanti masalah makan ada Allah itu. Nah, ini. Al-mar'atu salihah, wanita salihah tu'inu ala amri zawjiha, yang mendorong suaminya untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wanita salihah. Aiman mata bil jahli wal bu'di anillah, yaitu orang yang mati dalam kondisi kebodohan dan jauh dari Allah, fahuwa mayyitun haqiqatan wa in kana hayyan suratan wa jisman. Orang yang kelihatannya hidup, segar badannya, tapi tidak mau menuntut ilmu, bodoh. Inilah hakikat mayyit sebenarnya. Jadi kita ini mau dijadikan Allah orang-orang yang mulia, orang yang hidup di mata Allah, ahya'an, kalau kita mau meluangkan waktu kita untuk menuntut ilmu. Dan enak. Dan ini tradisi menuntut ilmu ini terus dihidupkan, walaupun sudah tua, karena tidak ada batasan. Tetap pegang buku, bawa pulpen. Kalau perlu minta sama Allah, ya Allah matikan saya dalam kondisi menuntut ilmu. Sepakat ahlu sunnah wal jamaah, orang yang meninggal dalam kondisi menuntut ilmu, sepakat bila khilaf dia mati dalam kondisi sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan enak. Itu yang disebut kita punya dana abadi itu disiapkan. Alhamdulillah Ustaz. Kalau ikut Rasulullah ini anak kurang lebih 4 tahun lagi Ustaz. Tabungan cukup Ustaz, udah. Terus mau ngapain? Anak akan habiskan waktu aneh buat nuntut ilmu Ustaz. Kan enak, nikmat. Anaknya mensupport, istrinya mensupport. Udah, Bapak udah capek. Sekarang sisa waktu Bapak ini apa? Udah habiskan untuk Allah. Gak lama lagi Pak. Bisa jadi Bapak duluan, saya belakangan. Nah, jadi tinggal maunya Allah sudah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita sampai mati nuntut ilmu. Qala Sahlu ibn Abdullah al-Tustari, berkata Imam Sahal bin Abdullah al-Tustari rahimahumullah ta'ala. Mohon maaf terlewat. Qala ba'du salaf, khairul mawahib al-aql, sebaik-baik anugerah dari Allah adalah akal. Wa syarrul masaib al-jahl, dan seburuk-buruk musibah adalah kebodohan. Pak, enggak malu jadi orang miskin Pak? Enggak Ustaz.
kebanggaan buat anak kalau saat ini Allah masih sederhanakan hidup anak. Karena anak tahu kalau anak jadi orang miskin, anak sabar, insya Allah 500 tahun lebih dulu anak masuk surga dibandingkan orang kaya. Masya Allah. Enggak malu Pak jadi orang kaya. Enggak Ustaz, ini amanah anak bisa gunakan infak di jalan Allah. Enggak malu hidup sederhana, enggak malu enggak punya pangkat, enggak malu enggak punya jabatan, enggak malu makan sehari cuma sekali. Enggak. Anak malu kalau anak bodoh tidak punya ilmu. Enggak punya ilmu bagaimana mau kenal Allah? Gimana mau kenal Rasulullah? Gimana mau kenal sahabatnya Rasulullah? Sampai Rasulullah menjelaskan, wailun, celaka, bahkan dilaknat oleh Allah seseorang alim bi umuri dunya wa jahilun bi umuril akhirah. Ini kata Rasulullah Pak. Catat Pak. Allah melaknat seseorang yang pandai dalam masalah urusan dunia tapi bodoh dalam masalah agama. Gak pernah mau meluangkan waktu. Udah puluhan tahun Allah berikan kehidupan, waktu, kesempatan. Pernah cek gak Pak sholatnya udah benar atau belum? Wuduknya udah benar atau belum? Pernah ngeluangin waktu gak datang ke seorang Ustadz? Ustadz, mulai hari ini Ustadz perbaiki Al-Fatihah saya Ustadz. Ustadz perbaiki tasyahud akhir saya Ustadz. Ini rukun qauli dalam madhab Imam Syafi'i. Ustadz saya udah benar belum ngucap salam ya? Assalamualaikum warahmatullahi. Udah betul belum ya? Kok bisa begini? Orang yang meyakini adanya kehidupan setelah kematian Pak. Sampai Rasulullah gituin Pak. Itu dalam kitab Muntakhab Ahadits juga dijelaskan hadis ini. Orang yang pandai betul dalam masalah dunia. Luar biasa kalau udah ngomong dunia. Semua ditipunya dalam panggung politik praktisnya. Tapi bodoh dalam masalah agama. Ini yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Dulu para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in bukan gak pandai, cerdas. Tapi cerdasnya mereka tampakkan dalam sesuatu yang sifatnya apa kekal selama-lamanya. Masalah dunia ini nggak perlu diajari Pak, ilmu laduni. Nanti anak nih mau nikah, yang ngaji bab nikah. Nanti prakteknya paham sendiri sudah. Yang penting ilmunya pas. Anak nih mau bekerja, mau dagang, ngaji bab dagang. Nanti gimana kira-kira kalau anak terapkan untuk masalah untung hasilnya nanti antum nggak perlu pikirin, sudah Allah tentukan. Yang Allah perintahkan caranya dibenarkan. Hasil semua mutlak di tangan Allah. Nah, jadi kita ajak lagi teman-teman yang lain dalam pengajian guru-guru kita di Masjid Al-Ittihad. Ini kesempatan Pak. Di Masjid Al-Ittihad ini Masya Allah. Istilah toko semuanya lengkap. Ngaji fikihnya ada, ngaji tafsirnya ada, ngaji tasawufnya ada. Ini Pak Kiai Muzamil seminggu bahkan sebulan sebelumnya 2 minggu udah sibuk nih kiai-kiai semua dihubunginya. Kita doakan juga Allah berikan sehat walafiat buat beliau. Mau di mana dikejar. Kira-kira bisa enggak Pak Kiai? Kira-kira bisa enggak Beb? Bisa enggak? Ini Masya Allah buat persiapan kita ngaji Pak. Difasilitasi tempatnya. Dan ini tempat Masya Allah menjadi sebab Allah turunkan keberkahan buat sekitarnya. Istilah peristiwa Isra dan Mi'raj, kenapa Palestina diberkahi? Barakna haulahu, karena di situ apa? Dijelaskan di kalangan mufassir adanya Masjidil Aqsa, tempat singgahnya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ini tempat transitnya para nabi, transitnya pimpinannya para nabi. Sekelilingnya diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Bapak pernah berpikir enggak teman-teman jemaah di sini? Hadirnya berbagai macam para alim ulama, para habaib, duduk kumpulnya orang-orang soleh nih. Kata Rasulullah, majtama'u arba'in min ummati illa wa fihimul wali. Enggak berkumpul 40 orang soleh di kalangan umatku, melainkan di tengah-tengah mereka pasti ada kekasih Allah. Kalau saya ngomong ini santri Pak, tapi saya nggak tahu yang duduk di tengah-tengah saya bisa jadi banyak kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala.
Santri yang doa di depan, yang aminin kekasih Allah. Allah kabulkan doa kita semua. Ini pentingnya kita menuntut ilmu. Paham atau nggak paham urusan belakangan. Kata Habib Abdullah, nanti dibahas dalam kitab Manhajus Sawi ini. Terkadang omongan guru-guru kita ini belum tentu semua kita paham, Pak. Anda juga paham perasaan antum sama, karena kita pernah ngaji. Allahu Akbar. Kiai ngomong apa, Anda nggak paham. Anda juga nggak paham lihat wajah ente begitu. Tapi paham nggak paham duduk. Terkadang omongan ini bukan disampaikan untuk manusia yang hadir saja. Ulama-ulama dulu kalau ngajar, santrinya nggak paham tuh, santrinya nggak pernah suudzon. Bahkan dijelaskan sama Habib Abdullah. Terkadang kitab ini disampaikan untuk bangsa jin yang hadir di tempat tersebut. Ustaz Ibrahim aneh, nggak aneh-aneh, ini jelas, ini pengajian, bukan dongeng, ini ada dalilnya. Udah kalau jemaah al-ittihad mah nggak perlu pakai dalil, kalau udah cinta mah kan gitu. Yang perlu kebanyakan dalil ini orang yang masih ragu. Kitabnya untuk bangsa jin yang hadir, untuk malaikat yang berkumpul sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang hadir coba, apa nggak berkah kumpul bersama para malaikat. Nah, sehingga sifat-sifat kita yang nggak baik ini hilang, sifat-sifat yang malaikat yang mulia ini ketularan sama kita semua, Pak. Itu maksudnya fadilahnya ngumpul. Ma'usiyallah bima'asiyatin a'damu minal jahal. Bahkan di sini dijelaskan kemaksiatan yang paling besar adalah kebodohan. Maksiat yang paling besar. Kenapa? Kalau udah nggak punya ilmu, dia bisa lakukan apa saja. Bisa lakukan apa saja. Qila ya Aba Muhammad, hal ta'arif syai'an asyaddu minal jahl? Ya Aba Muhammad, kamu tahu nggak sesuatu yang lebih dahsyat dibandingkan kebodohan? Beliau mengatakan, na'am, ada al-jahlu bil jahli. Bodoh dengan kebodohan. Qultu wa huwa kama qala Imam Ghazali, aku mengatakan Habib Zaid bin Sumit sebagaimana yang diucapkan al-Imam Ghazali, li'anna al-jahla bil jahli yasuddu bil kulliyah babu ta'allum. Orang kalau ngerasa dirinya udah pintar, dia bodoh tapi nggak sadar kalau diri dia bodoh. Yasuddu bil kulliyah akan menutup keseluruhan babu ta'allum, menutup pintu untuk menuntut ilmu. Dia bodoh, diingetin nggak mau. Karena ngerasa dirinya sudah pintar. Ini terjadi. Wa man yadhunnu bi nafsihi annahu 'alimun fa kaifa yata'allam. Orang yang menyangka dirinya sudah alim, ana sudah pandai. Oh, ana besarnya di sini, ana gedenya di sini. Fa kaifa yata'allam? Gimana mau belajar? Merasa dirinya udah pandai. Padahal jelaskan apa? Tidak ada orang yang dilahirkan dalam kondisi apa? Ta'allam, belajar. Falaisal mar'u yuladu 'aliman. Enggak ada orang yang dilahirkan lahir langsung alim, Pak. Walaisa akhu ilmin kaman huwa jahil. Enggak bisa sama orang alim dengan orang jahil. Maka di sini Al-Imam Khalil bin Ahmad rahimahumullah ta'ala beliau mengatakan ar-rijalu arba'atun. Beliau bagi orang menjadi empat kelompok. Rajulun, ada orang yang tahu dan dia tahu annahu yadri, kalau dia tahu, fadzalika alimun, ini orang alim, ikutin. Ini orang berilmu dan dia sadar kalau dia berilmu. Kata Imam Ghazali, kalau di tengah kemungkaran yang merajalela, orang alim wajib menampakkan keilmuannya. Jadi nggak ada main tawaduan nggak jelas. Pak, kemarin Bapak kan orang alim, kenapa nggak ngomong sih Pak, ini salah Pak? Ya anak agak-agak tawadu. Ini bukan alim nih. Ngomong. Nah, kenapa sih kadang dibedakan? Mohon maaf. Kok dari pemakaian tuh kalau kita lihat ulama-ulama kita, dia pakai jubah, dia pakai sorban, dia pakai macam-macam imamah yang besar, bukan untuk ria, untuk membedakan hada alim.
Ini orang alim. Kalau ada masalah masyarakat di tengah jalan, ini orang datangi. Minta fatwanya, tanya. Dan Allah tegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Datang kepada ahli dzikr, bermakna para alim ulama. Nah, ini kelompok pertama, seseorang yang dia tahu dan dia sadar kalau diri dia tahu. Ini orang alim. Fattabi'uh, ikuti. Yang kedua, seseorang yang yadri wala yadri annahu yadri. Dia tahu tapi dia enggak sadar kalau dia tahu. Fadzalika ghafilun, namanya manusia, dia lagi lupa, lalai atau ketiduran. Maka fa'aiqidhuh, bangunkan. Pak Ustadz punya ilmu. Astagfirullahaladzim. Iya ya. Ini ingatkan. Yang ketiga, wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ada orang bodoh dan dia sadar kalau dia bodoh. Ustaz, aneh enggak paham. Aneh enggak paham rukun salat, aneh enggak paham begini, aneh bodoh Ustaz, tolong ajarin ana. Fadzalika mustarsyidun farsyiduh. Ini orang yang meminta petunjuk, wajib untuk kita tunjuki. Enak nih Pak orang kayak gini Pak. Istilah santri mondok. Nih datang ke pesantren, Ustadz saya mau mondok. Saya ini nggak tahu apa-apa Ustadz. Ngaji bisa? Enggak. Tajwid nggak bisa ngaji Ustadz. Huruf aja nggak tahu. Ya kayak enak bisa dibimbing. Datang ke pesantren, ketemu kiai. Assalamualaikum kiai, waalaikumsalam. Kaifa haluk? Kiai diajak bahasa Arab terus. Aneh mau mondok di sini. Ente kalau udah pintar nggak usah mondok di sini. Ini tempat untuk ngedidik orang-orang untuk menuntut ilmu. Nah, yang keempat yang bahaya, warujulun. Ada seseorang yang dia nggak tahu dan dia nggak sadar kalau dia nggak tahu. Fadzalika jahilun faghfutuh. Ini orang jahil. Solusinya apa? Kata Imam Ahmad bin Khalil, tinggalkan Mbak, tinggalkan. Udah nggak usah diikutin, nggak usah banyak pembahasan. Yang kayak begini tinggalin. Dia nggak tahu, bikin fatwa terus. Dia nggak tahu cerita agama terus. Dia nggak tahu mengeluarkan hukum terus. Faghfuduh, tinggalin. Udah jangan habisin waktu kita buat yang beginian. Yang diikutin orang alim, amil, dia beramal dengan keilmuannya, kita ikutin. Yang jahil murakkab atau jahlun bil jahli atau bodoh tidak sadar dengan kebodohannya, faghfuduhu, tinggalkan. Tinggalkan. Apa Pak? Jawab yang kompak, tinggalkan. Tinggalin, udah selesai masalah. Jangan nanya lagi ke ana, Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz ini bagaimana? Kan jahil Pak. Yang alim banyak, ikutin yang alim. Kata Imam Suyuti, sukut an su'alul jahil huwal jawab. Terkadang diamnya kita, diamnya para alim ulama terhadap pertanyaan ataupun sikap orang-orang yang bodoh itu adalah jawaban. Karena kalau dijawab ikut-ikutan gila gitu lama-lama Pak. Allah ya Pak, ini apalagi habis ini, apalagi nggak selesai. Jadi ini pentingnya menuntut ilmu. Jadi kita jangan pernah putus. Ini ada, kita punya tetangga ustadz, punya tetangga kiai, muallim, habaib, kiai, kan enak Pak, deket Pak. Hemat juga biayanya, nggak pakai ongkos. Tinggal didatengin, minta waktunya. Ditolak sekali, besok datang lagi. Ditolak 3 kali, terkadang dites dulu Pak. Kalau dulu mau ngaji suruh khidmat dulu, khidmat suruh bersihin WC. Nah kita kudu jadi santri juga kudu peka. Kiainya kagak minta dibawain, santri akhir zaman peka dikit ngapa? Nenteng buah. Pak Kiai minta buah, enggak. Maksudnya nggak salah lagi. Maksudnya ini kalau dalam kitab apa ta'lim muta'allim itu, ustadz nggak boleh minta apa-apa, santri kudu peka gitu maksudnya. Lah ini billahi taufiq wal hidayah. Ustadznya minta macam-macam, santrinya kagak peka. Wah perang Badar. Saya udah jam 6:10.
Yang mau bertanya, tafadhol silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Semoga selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tadi Pak Ustadz sampaikan kebodohan segala sumber keburukan. Yang ingin saya tanyakan, tapi kenapa banyak orang pintar pejabat salah kaprah berlaku buruk? Nah, mohon maaf, jazakallah. Tadi udah dijawab. Orang-orang kayak gini apa? Tinggalin udah. Nggak usah dibahas. Kegeeran nanti. Ya misalnya nanya, ada orang tanya sesuatu yang pertanyaannya salah. Jangan dijawab, Pak. Yang kita bahas pertanyaannya. Ente nanya salah. Coba betuli dulu pertanyaannya, baru kita jawab. Jadi yang kayak gini kita doakan mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma shalli Muhammad. Pak Ustadz Jan, di tengah masyarakat kita yang sepertinya muslim ini nggak nyaman gitu. Sebenarnya siapa yang disebut ulama sebenarnya dan ulil amri sebenarnya? Karena sekarang ini juga kelihatannya bahwa ada narasi yang gencar bahwa semua agama itu sama gitu. Kenapa? Semua agama itu sama. Siapa yang ngomong siapa? Ada? Itu ya banyak penguasa segala macam juga. Tapi itu sepertinya nggak ada respon dari para ulama. Kita juga pada punya majelis ulama gitu. Dan di antara penguasa juga ada juga mantan dari majelis ulama. Tapi kita lihat muslimin sepertinya terzalimi. Gitu. Banyak yang terzalimi. Ustaz sendiri melihatnya seperti apa gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Anda jawab dulu, tenang. Definisi ulama. Kalangan fuqaha melihat yang disebut dengan ulama ataupun jamaah dari kalimat alim adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihil. Nah, ini jangan mahamin hadits ini modalnya takut doang. Bagaimana bisa takut sama Allah kalau nggak punya ilmu? Kan dengan ilmu ini kita bisa mengetahui mana perintah Allah, mana larangan. Apa mungkin orang awam bisa takut sama Allah? Yang takut kepada Allah orang awam yang mau menuntut ilmu sampai kepada tingkatan dia terus belajar meluangkan waktu menjadi alim ulama. Loh Ustaz, yang punya ilmu aja belum tentu takut sama Allah. Yang punya ilmu aja belum tentu takut sama Allah. Bagaimana yang belum punya ilmu? Itu berpikirnya harus seperti itu. Ini fulan sudah haji Ustaz. Masya Allah, tiap tahun dia haji. Itu kalau hajinya pakai stempel di kening, udah berapa keningnya stempelan? Kok masih begitu? Yang sudah berangkat haji aja, karena belum mampu merealisasikan sifat-sifat haji, dia bawa keluar haji, masih seperti itu. Bagaimana yang sama sekali tidak taat sama Allah? Nah, yang kedua di kalangan ulama menjelaskan adalah orang-orang pengikut dari kalangan 4 madhab yang mu'tabarah di kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Dia mungkin di dalam salah satu madhab tersebut dan menguasai dengan baik akidahnya ahlu sunnah wal jamaah, baik daripada akidahnya Imam Abu Hasan Asy'ari atau Abu Mansur Al-Maturidiyah. Ini kalau dulu, ini ulama-ulama termasuk ulama-ulama yang memperjuangkan manhajnya ahlu sunnah wal jamaah. Dia dari generasi pertama sahabat dan Rasulullah, para tabi'in, tabi'in. Nah, di generasi ke-6, ke-7, ke-8, karena mulai disusunnya basic keilmuan, ditulis, dirangkum oleh para santrinya, disinilah muncul kriteria ulama adalah orang-orang yang memahami syariatul Islam. Sampai Syekh Bahauddin mengeluarkan istilah tidak boleh seorang menjadi mursyid dalam tarekat sampai dia betul-betul memahami syariat Islam dengan baik dan benar. Mana yang halal, mana yang haram, belajar untuk bisa memahami bahasa Arab yang baik dan benar.
Sampai dijelaskan minimal kurang lebih sampai 25 ilmu pengetahuan dalam ilmu alat dia wajib kuasai. Nahunya, sorobnya, mantiknya, balaghahnya. Kalau di Quran tidak hanya dibaca ayatnya saja, tahu asbabun nuzulnya, tahu sebabnya, mana yang nasikh mansukhnya. 25 ilmu dengan meluangkan waktu duduk menuntut ilmu. Itu pun juga belum tentu jadi ulama, Pak. Kalau bahasa kita di Banten, Pak, ditanya misalnya, Ustaz mondok berapa tahun? Alhamdulillah 8 tahun. Masih pakai sarung namanya. Oh 3 tahun baru belajar pakai sarung. Mondoknya berapa? 5 tahun. Kan ini gak ada batasan. Ya ini yang lucu, cuman ngambil S1, belajar 4 tahun, terus pulang mau jadi mufti begitu. Oh jadi ulama, ini kan nama yang orang awam kasih, Pak. Saya bilang juga, ini kok nama pengumuman Kiai Haji Ibrahim Jalaluddin, aduh Masya Allah. Panggil Ustadz Ibrahim Chani Haji, udah cukup. Ustadz juga tinggi banget, Pak, kalau di Timur Tengah. Gelar Ustadz itu setelah S3, terus bikin tesis lagi, dapat gelar Bak Profesor. Nanti selepas itu bikin tulisan lagi, baru dikasih gelar Alif Ustadz. Coba di kita, mimpin Yasin ceramah dikit, nah, pakai jas dikit, nah, panggil Kiai sudah. Karena udah kadung dipanggil Kiai, Ustadz yang lain-lain, kalau ada pertanyaan dia nggak paham, kalau nggak jawab dia bilang nggak tahu, malu. Waduh, ini amplop bisa berkurang nih kalau nggak jawab. Padahal kata Imam Nawawi, kalimat kata-kata saya tidak tahu menandakan separuh agama seseorang. Dulu Imam Malik ditanya hampir 20 pertanyaan, cuman 4 atau 5 yang beliau bisa jawab. 16-nya beliau bilang apa? Nanti datang lagi besok, saya cari dulu. Ini kata Abdullah bin Mas'ud, orang kalau setiap ditanya dia tahu, ini majnun, orang gila, Pak. Nah, ini ulama dalam kacamata perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik dari fikihnya yang lain-lain, dia menguasai salah satu daripada fikih 4 madhab yang mu'tabarah, baik fikih Syafi'i ataupun Maliki, Hanafi ataupun Hambali, dan dia menguasai tidak hanya fikih, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dan seluruh bidang di dalam syariatul Islam. Jadi kalau zaman dulu nggak ada spesialisasi, Pak. Ini ustadz ahlinya fikih saja. Tidak. Yang namanya seorang alim, ulama, dia menguasai semua bidang keilmuan dalam syariatul Islam. Tapi kemampuan lebihnya mungkin dalam tafsirnya, kemampuan lebihnya dalam haditsnya. Nah, jenjang-jenjang pendidikan ini sebetulnya bukan tahapan untuk mencetak seseorang jadi ulama, tapi minimal sebuah metode untuk menjadi jembatan awal proses seseorang itu menjadi seorang alim. Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ulama bukan, Pak? Dedengkotnya ulama. Lahirnya Masya Allah 7 tahun sudah hafal Quran, sudah hafal Muwatta'nya Imam Malik. 15 tahun sudah menjadi mufti di Madinatul Munawwarah. Nah, namanya ulama ini dari kecil, Pak. Kalau kayak kita bagaimana? Kita ini bukan ulama baru. Kemudian mengenai masalah pluralisme. Pluralisme nggak sesuai, bahkan dengan Pancasila bertentangan. Kalau dibilang semua agama sama dan ulama membiarkan, nggak ada ulama yang membiarkan. Jangankan ulama, Pak, kita mengatakan pluralisme ini diperbolehkan, semua agama ini sama. Kalau seorang muslim dia telah murtad keluar daripada agama Allah. Inna dina indallahil udah. Jadi tasamuh, toleransi, semua ada batasannya. Kan jelas, lakum dinukum waliyadin. Jelas. Kalau ditanya mana agama yang paling benar menurut Ustaz, nggak ada lagi kecuali Islam. Dia juga ngomong begitu, Pak, tempat ibadahnya, Pak. Momen buka-bukaan kita buka semua nanti kan? Sama. Jadi dia nggak pakai pluralisme, dia suruh kita pluralisme. Oh nggak bisa, akhi. Semua dia meyakini kebenaran yang hak hanya milik mereka. Itulah din. Dan kita meyakini tidak
Tidak ada agama yang benar. Kalau dibilang paling benar artinya dia benar, kita paling. Salah lagi jawabnya. Tidak ada. Kecuali dinul Islam. Maka Ibrahim Yahudian wala Nasranian walakin kana hanifan muslimah. Ini kakeknya, buyutnya para nabi, tegas Allah jelaskan, dia bukan Yahudi, bukan Nasrani, walakin kana hanifan muslimah. Semuanya. Mau cerita apa? Yahud, wan Nasara, semuanya dijelaskan. Maka itu apa? Cucunya kualat. Maka disebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jelas. Jadi para alim ulama sepakat ini penyakit spilis, sekularisme, pluralisme, bukan plural ya, pluralisme, liberalisme. Ini jelas-jelas bertentangan dari semua sisi. Baik dalam kacamata negara kesatuan Republik Indonesia, apalagi dalam kacamata yang jelas daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini bertentangan dengan hajat hidup masyarakat pada umumnya. Ada pertanyaan, Masya Allah. Anak baca surat ini bagaimana, Masya Allah. Yang pertama, sering dakwah kepada tetangga, tapi suka tidak disenangi warga. Gak apa-apa, tapi dakwahnya santun. Kata Sufyan Ats-Tsauri, kalau kamu disenangi semua orang, sampai beliau bilang kalau semua orang senang kamu di kampung, itu tanda kamu gak tegas dalam berdakwah. Ada orang lagi main judi, lanjut terus. Ada orang lagi maksiat pacaran, ayo deh gak apa-apa. Om izin om ya, silakan. Ya, ini apaan? Jadi gak semuanya. Jadi kalau sampai gak disukai ya kita muhasabah diri kita, apa salah kita, mungkin kurang santun, akhlak kita. Tapi kepengen betul-betul semua orang suka gak mungkin Pak. Ini kita satu gang nih. Satu gang di blok kita, belum tentu semuanya suka sama Bapak. Ini Bapak diem aja gak dakwah, diomongin. Sibuk dakwah, diomongin lagi. Rajin ke masjid, diomongin. Gak pernah ke masjid sama sekali, lebih parah lagi diomonginnya. Ridhon nas ghayatun la tudra, kata Imam Syafi'i. Kamu mau cari orang suka sama kamu semuanya mustahil. Ini sesuatu yang gak ada ujungnya. Biarin orang suka gak suka, yang penting Allah cinta sama kita. Dimarahin senyum, kasih, bagi. Nah ini akhlak namanya. Jadi targetnya jangan kepengen orang suka, salah. Niatnya aja mau dakwah udah salah. Bagaimana cara dakwah supaya warga senang, diajak dan mendengarkan? Nah ini niatnya juga diganti. Jangan biar dia senang, biar Allah senang. Mau dia senang, mau dia nggak senang, mau dicemberutin, yang penting apa? Allah senang. Alhamdulillah. Bapak disenengin di sini. Nanti pas pindah kampung lain capek lagi kalau modelnya kayak gitu Pak. Alhamdulillah, ana udah dikenal di Bukit Tidar. Di Bukit Tidar Pak. Udah dikenal di langit belum? Nah, tapi dakwah ini dengan menggunakan apa? Tata cara sesuai yang diajarkan Nabi SAW. Dan dakwah ini dipahami bukan hanya ceramah. Dakwah kita ini apa? Dakwah ini kan dari kalimat da'a yad'u da'watan, ngajak. Bisa jadi bolak-baliknya kita walaupun dengan senyuman, karena kita niatkan dakwah itu sudah bagian dakwah. Orang lagi lapar kasih makan, itu dakwahnya. Orang lagi lapar ceramain terus ngamuk Pak. Ini kelaparan satu keluarga karena efek pandemik yang lain-lain. Dakwahnya kita gimana? Bawa makanan. Yang ibu-ibu kalau masak rendang, gulai kalio, ayam bakar, dendeng balado, nah ini lebihkan. Masak gulai, kuahnya lebihin. Cuman jangan kuahnya aja, kasih dagingnya. Ta'ahad jiranak, kata Nabi. Bagikan kepada tetangga-tetanggamu. Ini dakwahnya ibu-ibu.
Ana nggak pernah ceramahin dia Ustaz, Ana nggak pernah undang dia ke Masjid Al-Ittihad. Ana cuma rutin tiap hari Jumat sore Ana kirimin makanan. Karena beliau lihat Ana ke masjid, nggak perlu Ana ajak, Ana ikut Ustaz. Itu dakwah. Yang sakit ditengokin. Jadi artinya kenapa perintah dakwah wajib buat kita semua? Allah perintahkan. Ada 70 ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan tentang pentingnya berdakwah, amal ma'ruf nahi munkar, dan mengajak kebaikan. Karena setiap kita ini insya Allah punya kemampuan Pak. Yang jadi bos, punya pegawai 10-15 karyawan, kan enak perintahkannya. Ayo sholat 5 waktu ya. Yang bisa istiqomah sholat begini-begini, nanti Masya Allah saya kasih hadiah, kasih motivasi, perintahin. Yang gak sholat, kalian sama Allah saja gak mau sujud, saya gak yakin kalian bisa loyal sama saya. Bohong. Allah saja kalian tipu, bagaimana saya? Tegesin kayak begitu. Oh kalau gitu saya cari pekerjaan lain, silakan keluar, mati 1 tumbuh 1000. Ayo tegas. Negara ini lagi Negara ini lagi dijajah oleh negeri Cina. Luar biasa. Ini siapa yang nanya, Masya Allah. Tapi bagaimana kalau kita tidak peduli dengan situasi negeri ini? Kita patut khawatir. Jangan sampai dari tulisannya sih Pak Malik ini. Pak Malik nanti japri aja nih, Masya Allah. Masa seperti muslim untuk sholat saja dibatasi? Ini emang pertanyaan Pak Malik nampaknya. Apakah yakin negeri ini yang sudah digoda, diajak oleh orang-orang Cina? Masya Allah. Lalu kalau kita diam, tidak beraksi, apa mungkin kita akan diam saja? Masya Allah. Kasihan anak cucu kita kelak, mau nangis sana bacanya. Ya, jadi kita harus ingat, yang kita benci dari seseorang itu bukan personal orangnya Pak ya. Mohon maaf, juga bukan negaranya. Tapi sifat kekufurannya, sifat kemunafikannya, sifat kejahatannya, sifat makarnya. Ya Cina kita doain, mudah-mudahan dapat hidayah, bahkan Islam kuat di sana. Yang kita benci apa? Propagandanya, keingkarannya, kekufurannya, kejauhannya daripada agama. Jangankan orang Cina, di negeri kita sendiri saja kalau memang sifat-sifatnya biadab, durjana, kayak binatang, kita benci. Gak perlu jauh-jauh. Tidak perlu jauh-jauh. Catat Pak. Sampai di keluarga kita, kalau perlu apa, la ya'kulu ta'amukum illa taqi. Enggak makan makanan di rumah kita melainkan orang-orang yang salat dan yang taat kepada Allah. Dalam bab zakat mana yang didahulukan dikasih? Pelaku maksiat atau orang yang taat kepada Allah? Ini kan jelas. Enggak main-main. Ustaz benci ya sama negara ini? Enggak. Benci sama negara ini, apa kepentingannya yang benci? Tapi sifatnya, kekufurannya, kemunafikannya, propagandanya yang jelas-jelas merugikan. Nah, ini yang kita bahas. Nanti kalau mau lebih lengkap lagi, Pak Malik Japriana dah, Masya Allah. Allahu Akbar, pagi-pagi ini bikin semangat aja nih. Nah, bagaimana ada kelompok Islam, akidahnya tahu Islam, menolak khilafah. Belajar lagi lah atas Islam secara kafah. Mohon penjelasannya. Ingat, masalah pembahasan masalah khilafah bukan mengenai masalah khilafiyah. Teknis makna khilafah itu yang terjadi perbedaan pendapat. Nah, ini harus dipahami. Nah, jangan kait-kaitkan lagi dengan mengenai masalah hal-hal yang terjadi di hadapan kita secara praktis. Ustaz meyakini tentang khilafah. Masalah khilafah dengan bagus. Nah, memahami makna khilafah disinilah terjadi di kalangan para alim ulama, di kalangan ahlus sunnah wal jamaah.
yang memahami secara proses ending. Akan lahirnya Imam Mahdi. Imam Mahdi yang akan memimpin umat Islam, yang akan membaiat umat Islam, yang akan mengajak berjuang umat Islam. Islam kembali akan berjaya kedua kalinya. Bahkan di Madinatul Munawwarah dipampang hadisnya, Pak. Inna din, sesungguhnya agama akan kembali berjaya kedua kalinya ke negeri Hijaz, kama ta'bizul hayyatu ila juhriha. Sudahlah, masalah ini jangan dijadikan pembahasan lagi. Memang pengajian anak ini, pertanyaan ke anak ini Masya Allah luar biasanya. Kita bersatu, kuatkan barisan. Ini bulan Sya'ban, kita munajat kepada Allah. Buat Allah nggak ada yang sulit. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Jadi kayak satu bangunan saling menguatkan satu dengan yang lain. Sehingga pembagian zaman pun dibagi. Dari mulai zaman yang disebut dengan zaman nubuwah, dari Nabiullah Adam sampai Nabi kita Sayyidina Muhammad. Kemudian yang disebut sebagai zaman Khulafa Rasyidin, ini zamannya Khalifah Rasyidin, dari mulai Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib, sampai Sayyidina Hasan. Kemudian yang ketiga datang zaman yang disebut sebagai Mulkan Jabariyah, zaman raja-raja yang masih Islam, masih kuat. Nanti datang keempat sebelum datangnya zaman kelima yang disebut dengan zaman Jababirah. Zaman kebebasan, otoriter di mana-mana. Sebelum kembali zaman khilafah ala manhaj nubuwah. Zaman kembali kejayaan Islam. Jadi juga jangan alergi dikit-dikit. Khilafah udah ketakutan duluan. Pembahasannya juga ada dibahas. Terjadi perbedaan pendapat ada. Tapi sepakat kita meyakini Islam akan berjaya kedua kalinya. Soal yang jadi pertanyaan bukan masalah khilafahnya. Ini pembahasan para alim ulama. Aina nahnu? Saat ini kita Allah posisikan di mana? Menjadi pasukan garda depannya Allah dan Rasulnya atau sebaliknya? Sama sahabat, Nabi lagi tausiah, sahabat bangun, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat? Nabi nggak jawab. Walaupun dalam riwayat yang lain Nabi jelaskan, wa ma amartuha. Nabi tanya, wa ma adattalaha. Nabi tanya balik. Dia nanya kapan hari kiamat kan? Menandakan apa? Waktu. Padahal yang mengetahui waktunya hanya siapa? Hanya Allah. Wa ma adattalaha. Yang udah dipersiapin apa? Ustaz, bagaimana tentang ini? Bagaimana tentang ini? Ini nanti bagaimana Ustaz? Nanti bagaimana? Anda tanya sekarang. Antum posisinya di mana saat ini? Nah, duduknya kita dalam majelis ilmu, memakmurkan masjid, pengajian-pengajian, kita menempatkan diri kita. Ya Allah, saya ini lemah ya Allah. Saya ini bodoh, masih nuntut ilmu ya Allah. Fashhad ya Allah, tapi Engkau jadikan saksi saya Allah. Saya duduk di barisan mereka ya Allah. Ini Pak yang kita harapin Pak. Mau jadi orang alim banget dengan ngaji begini sulit Pak. Yang mondok aja belum tentu alim Pak. Tapi minimal kita punya bukti ya Allah. Nih saya posisikan diri saya di sini ya Allah. Nah, buat keputusan Pak. Nah, mau nggak menempatkan diri kita? Wala yakhafu yawmata la'im. Nggak takut celaan orang mencela. Apa sih Pak? Ini satu kampung muji kita, di kampung lain kita nggak dikenal Pak. Tapi kalau Allah sudah cinta kepada kita, Allah akan utus malaikat dan mengumumkan kepada penduduk bumi dan langit, ana uhibbu fulan, saya cinta fulan, aku perintahkan kepadamu wahai malaikat untuk mencintai fulan. Itu kalau sudah kabul di langit Pak. Apalagi orang Indonesia ini pemaaf banget. Mau korupsinya sekian triliun jalan 2 bulan lupa. Jadi tempatkan diri kita, tempatkan anak-anak kita, tempatkan istri kita dan keluarga kita. Kita dalam perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kita sedih Pak.
kalau Allah nggak gunakan kita lagi. Jadi dalam Islam ini jangan pakai istilah ngambek. Ana ngambek, ana nggak mau berjuang, nggak mau ta'lim lagi. Antum silahkan keluar. Nanti Allah yastabdil qauman ghairakum. Allah gantikan orang yang lebih baik dan lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya daripada antum dulu. Yang butuh dengan perjuangan agama ini siapa, Pak? Kita. Pak, kok mau sih Pak capek-capek sampai nunggu begitu pengajian apa segala? Saya butuh. Istilah penyakit nih Pak, kita ngantri obat. Tapi nggak capek begini, nanti dikhianatin, nanti begini, nggak ada capek, nggak ada capeknya. Al-mu'min lan yashba' min khairin hatta muntahahul jannah. Orang yang beriman nggak akan pernah kenyang dengan kebaikan sampai kedua kakinya masuk ke dalam surga. Rasulullah apa keinginannya dan para sahabat, seandainya bisa mati hidup, mati hidup, mati hidup, dia akan persiapkan untuk syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita untuk mati syahid, Pak. Enak Pak, Masya Allah, masuk surga tanpa hisab. Tenang, bidadari juga udah pada nungguin. Yang jelas bukan lahan sengketa lagi, aman. Mala ainun ro'at. Bidadarinya kalau istilah surga belum pernah dilihat mata. Wala udhunun sami'at, tengah-tengah telinga juga belum. Kan kita pahamin makanan, minuman, pokoknya gini-gini. Sama bidadarinya juga. Wala khatar ala qalbil basharin, terdetik aja dalam hati nggak pernah. Masya Allah. Kita kaget-kaget kan kalau lihat, Masya Allah, ini kok ada ciptaan Allah secantik ini gitu. Ini belum pernah. Disiapin untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada lagi. Yang Pak Malik nanti masih panjang nih. Apakah Allah menolong kita? Padahal ingat, Ar-Ra'dun ayat 11, luar biasa. Ada yang lain? Ya, betul. Cukup? Cukup. Jadi ini yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita dengan bulan suci Ramadan. Kita saling doakan ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mudah-mudahan kita sehat walafiat. Kita Allah jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan Allah angkat daripada segala wabah, penyakit, pandemik di tengah-tengah kita. Dan insya Allah yang lebih penting lagi, kita minta kepada Allah, apabila saatnya nanti Engkau panggil kami ya Allah, hadiahkan kami husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi sya'banina wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahyahi minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan dosa kedua orang tua kami, ampunkan dosa para alim ulama kami, ampunkan dosa para syuhada yang telah berpulang kembali kepadamu ya Allah. Ya Qawiyyu ya Matin, sampaikan kami dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan. Karuniakan kami rezeki yang halal dan thayyibah, rezeki yang tidak ada pertengkaran di dalamnya. Lunasi seluruh hutang-hutang kami ya Allah. Ya Qawiyyu ya Matin, jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Ya Mujibas Sa'ilin, kuatkan ukhuwah kami, kuatkan persatuan kami. Ya Mujibas Sa'ilin, ya Qawiyyu ya Matin ya Rahman, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Allah. Alif baina qulubina, aslih data bainina, wahdina subul salam, wa najjina min adh-dhulumati ila an-nur, wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, tutup hidup kami dengan husnul khatimah. Wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, jangan tutup daripada hidup kami ya Allah. Jauhkan kami daripada su'ul khatimah. Jauhkan kami daripada su'ul khatimah. Allahumma hdina wahdi bina yassir lana hudalana waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ja'alna hudatal muhtadin.
غير الضالين ولا مضلين ثبتنا وثبت إيماننا وثبت موازيننا يا فتاح يا جواد يا قوي يا متين جملنا بالعافية والسلامة حققنا بالتقوى والاستقامة. Kami sadar banyak dosa-dosa dan penyakit hati di dalam tubuh kami ya Allah. Ya Allah, dengan hadirnya kami istiqamah di majelis ilmu ini ya Allah. Ya Allah, ganti ya Allah segala keburukan, penyakit-penyakit hati di dalam diri kami ya Allah. Ganti dengan sifat-sifat yang Kau ridai. Ya mujibas sa'ilin, Allahumma ahsin liman ahsana ilaina. Ya Allah, berikan kebaikan kepada muhsinin yang mau terus berkorban untuk menyumbangkan hartanya untuk perjuangan masjid yang kami cintai ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina habibina syafiina wa maulana sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini yang Anda bisa sampaikan karena menjelang mau Ramadan Al-Fagir mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik di dalam kehidupan kita semuanya, dan juga tingkatkan ibadah di bulan Sya'ban, terutama berselawat ke atas Nabi. Ini bulan disebut sebagai bulannya Rasulullah, bulan diturunkannya ayat perintah untuk berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tingkatkan amalan terus, bil khusus nanti kegiatan-kegiatan doa di malam nisfu Sya'ban yang lain-lain ini juga dianjurkan para alim ulama di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.